Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Ibadah Minggu pagi telah kami laksanakan kembali. Mari dengan sukacita kita hadir bersama-sama di tempat ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersama-sama memulai protokol kesehatan yang baru. Dan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang kurang sehat badan atau yang memiliki gejala batuk pilek, panas, maka kami menyarankan sebaiknya Bapak Ibu untuk beribadah di rumah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus beribadah di tempat ini, tidak di atas? Ini dikarenakan kita tidak akan menggunakan AC, kita akan menggunakan kipas angin sehingga sirkulasi udara itu bisa berputar dengan baik. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara langsung di tempat ini akan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, kita akan mendesinfeksi badan kita terlebih dahulu oleh petugas yang ada di depan. Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama mencuci tangan di depan dengan sabun. Dan yang ketiga, kita akan diukur suhu badannya untuk mengetahui apakah suhu badan kita normal atau lebih tinggi. Jika suhu badan kita tinggi, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk mendinginkan badan terlebih dahulu selama 10 menit, kemudian akan diukur suhu badannya. Demikian Bapak Ibu petunjuk kesehatan dari kami. Dan jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker. Dan jika diperlukan, silakan Bapak Ibu menggunakan face shield. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita berharap kita bisa mengikuti ibadah kita dengan baik. Kita mengucap syukur jika pada pagi hari ini Allah berkenan kepada setiap kita untuk bersama-sama memuji dan membesarkan namanya. Karena itu kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Sandal pada Tangan yang Kekal. Mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dan biarlah masing-masing kita berkata di dalam hati, pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Kita akan bersama-sama membaca nas penuntun kita yang pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayat yang keempat. Nas penuntun kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikian nas penuntun kita yang akan menolong kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi hari. Mari kita terus memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, kita mengibarkan pajinya, karena kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kita naikkan pujian lebih dari pemenang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini Allah dengan kasih-Nya kembali menawarkan pengampunan-Nya untuk kita semua. Firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Mari dengan penuh segala kerendahan hati kita datang
kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya, karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Salib-Mu. Kami mau membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan celah. Setiap perkataan kami, pemikiran kami, bahkan perbuatan kami yang tidak menyenangkan, bahkan menyakiti orang-orang yang kami kasihi, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Kami mohon Kau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Dan kami percaya, kami tahu bahwa dengan pengampunan yang Tuhan berikan, hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh dibenarkan, dan kami boleh menghampiri tahta Tuhan yang kudus dan mengakui Engkau Tuhan dan Bapa dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk salib-Mu yang telah Engkau curahkan, salib-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh pengampunan yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga memohon kepadamu, Engkau mengampuni dan memberikan kepada kami kekuatan, agar kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Engkau telah mengampuni kami semua, biarlah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga pengampunan boleh sempurna. Inilah menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami sudah berdoa. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dan sudah seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari dengan penuh sukacita kita datang kepada hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan sukacita kita karena Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kita naikkan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan melalui pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 52 ayat yang pertama sampai ke 11. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 52 ayat yang pertama sampai ke 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai ke rumah Ahimelek.
Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orangnya. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah, orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, dan aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikian mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Biarlah kita terus meninggikan nama Tuhan, kita mengagungkan namanya. Seperti pembacaan mazmur yang telah kita baca pada ayat yang 11 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal dan perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa.
dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan satu pujian, Yesus Aku Cinta. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, pikiran, hati, dan perasaan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersama-sama memohon belas kasihan-Mu untuk mengurapi kami, memberikan hikmat kepada kami semua. Karena sebelum kami membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau Allah yang beracara dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh memahaminya, kami sungguh-sungguh mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengubahkan hidup kami senantiasa, memulihkan hidup kami senantiasa melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau, termulialah Engkau. Berkati juga hamba yang menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu saja yang disampaikan, dan nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Segala cara iblis dalam bentuk apapun mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami usir tengking dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan Yesus sajalah yang menguasai kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Imamat pasal 20. Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita memperhatikan di Alkitab kita masing-masing ataupun di layar yang sudah dibagikan kepada kita semua, dengan judul Kudusnya Umat Tuhan. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik di antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang anak dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, berbahagialah kita bukan hanya membaca, tetapi merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Pagi hari ini tema firman Tuhan bagi kita semua adalah dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Berbicara masalah kudus, kalau kita memperhatikan dalam kamus bahasa Indonesia, kata kudus itu artinya murni, suci atau tanpa celah. Ya, itu dalam kamus bahasa Indonesia. Ya, tidak ada campurannya. Artinya benar-benar asli, bukan aspal, asli tapi palsu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan hal ini dan memahami setidaknya sedikit tentang akar katanya. Ya, dalam bahasa Ibrani biasanya kita kenal dengan kata kados. Ini memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Dikuduskan, kata di dalam bahasa Indonesia itu berbicara masalah kata depan yang menunjukkan tempat. Artinya Allah yang menempatkan kita menjadi kudus, dikuduskan. Bukan karena usaha kita, tetapi Dia yang menjadikan kita yang berpercaya kepada Tuhan Yesus menjadi kudus. Demikian juga kalau kita berbicara masalah tentang benar. Tidak ada satupun manusia
yang dikatakan orang yang benar, tetapi manusia benar oleh karena dibenarkan. Ini dalam hubungan dengan Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia adalah orang yang berdosa. Kecenderungan hati manusia itu melakukan kejahatan. Ya, bisa dikatakan bahwa memang ada banyak hal yang baik dilakukan manusia, tapi pada dasarnya kecenderungan hati manusia itu seringkali melakukan dosa. Karena apa? Dosa tidak perlu dipelajari, ya, bisa datang begitu saja atau kita lakukan begitu saja. Tapi masalah kebaikan, masalah kebenaran, masalah kekudusan, kita harus mempelajarinya, memahaminya. Bahkan ketika dianugerahkan kepada kita ada ucapan syukur yang tak terhingga di dalam kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah menjadikan kita menjadi orang yang berarti. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam pasal yang kita baca ini, kalau misalnya kita baca sampai dengan ayat yang ke 27 ya, satu pasal ini khususnya pasal 20, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Allah benar-benar tegas terhadap dosa. Ya, kita membaca tadi hanya sampai ayat yang ke-8. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-27, bagaimana Allah menghukum orang-orang yang tidak melakukan kebenaran Tuhan. Hukumannya bukan nanti, tetapi dikatakan hukuman mati. Bahkan kalau tidak mendengar, Allah sendiri yang turut, yang langsung menentang, yang memberikan hukuman kepada orang tersebut. Karena apa? Karena ayat yang ke-26, mari kita baca dari pasal 20 tadi, ayat yang ke-26 dikatakan apa? Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi kita memperhatikan ayat ini kata demi kata atau kalimat demi kalimat dengan pemisahan-pemisahan yang ada, yang dibuat dengan kata koma di sini, dengan tanda koma di sini. Kuduslah kamu bagiku. Jadi kuduslah orang yang sudah dipilih oleh Allah bagi Allah. Ya, sebab apa? Kenapa? Allah katakan sebab aku ini Tuhan, aku ini Tuhan. Ya, aku ini Allahmu. Aku ini yang senantiasa memeliharamu. Aku yang senantiasa berada dekatmu. Aku yang telah memanggilmu, memisahkanmu dari antara bangsa-bangsa yang notabene adalah bangsa yang kafir. Tetapi aku telah memilihmu dari antara mereka, dan aku telah memisahkan supaya kamu menjadi milikku. Jelas di sini dikatakannya, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Makanya kata kudus atau kadus tadi memiliki arti dipisahkan. Artinya kalau dipisahkan tidak lagi bercampur, ya, tidak lagi bersatu. Jadi sudah disendirikan, sudah diambil, ya. Jadi kalau kita sudah disendirikan dari tempat yang binasa, tempat yang berlumpur dosa, tempat yang najis, dan kita diangkat dari situ dan disendirikan, dipisahkan dari situ dan ditaruh di tempat yang tidak ada lagi yang menajiskan seperti itu. Apakah kita mau kembali ke tempat yang jelek, ya, yang tidak membuat kita bertumbuh, yang tidak membuat kita memiliki hati yang damai dan sebagainya? Apa kita mau kembali lagi ke sana? Dengan tegas firman Tuhan katakan apa? Saya telah mengambil kamu, saya telah memisahkan kamu supaya kamu menjadi milikku. Milikku di sini milik Tuhan. Ya, jadi bukan milik iblis tetapi milik Tuhan. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena Allah yang memisahkan, ya, Allah yang memisahkan kita. Jadi bukan dengan kekuatan kita memisahkan diri. Oh, saya mau untuk tidak lagi hidup seperti ini, tapi seringkali kok pikiran saya masih ke sana, masih ke sana, masih ke sana dan sebagainya. Kita harus memahami hal ini.
Ketika kita memahami bahwa Allah yang melakukannya di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Karena beberapa firman Tuhan jelas sekali mencatat bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah lah yang melakukannya. Karena apa? Antara manusia dengan Allah itu perbedaannya jauh sekali. Allah kudus, adanya kita manusia berdosa. Bagaimana kudus dengan orang berdosa bisa ketemu? Enggak bisa. Mau dibisa-bisakan pun tidak akan pernah bisa. Tetapi oleh karena yang Maha Kudus itu turun ke dunia, ya, turun mencari orang yang berdosa ini dan mengambilnya dan memisahkan dari orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan dan menjadi umatnya, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, dalam Imamat pasal 21 juga dicatat di sana bagian B dikatakan, ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Juga dalam Imamat 22 ayat 32. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, akulah yang membawa, akulah yang memilih kamu. Ya, dari semula Tuhan telah memilih kita. Orang-orang ini adalah orang yang menjadi pilihan Tuhan. Ya, sehingga ketika firman Tuhan sampai kepada kita, kita tidak mengeraskan hati. Ya, tetapi hati kita terbuka kepada Tuhan. Mungkin seperti Lydia. Ketika Paulus pergi melayani, ya, dia pergi ke sinagog dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Ya, Tuhan membuka hatinya dan Lydia juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi itu dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita, dan sekarang samanya Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Bagaimana? Apakah hati kita terbuka kepada Tuhan? Ya, kepada Roh Kudus Tuhan ketika Dia datang kepada kita, atau kita tetap mengeraskan hati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara supaya kita memiliki sikap yang tegas. Sikap yang tegas yang kita harus miliki, karena itu akan menolong kita untuk masa depan kita, untuk hubungan kita dengan Tuhan, dan juga untuk diri kita sendiri. Kita memperhatikan pada pagi hari ini ada 3 sikap yang tegas yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita patuhi di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena apa? Karena kita dikuduskan oleh Allah, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena Allah di dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara dari ayat yang kedua. Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Yang saya perhatikan pada hari ini Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman Tuhan, sikap tegas yang pertama adalah sikap tegas terhadap dosa yang merusak masa depan anak. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, seringkali ketika kita tidak memiliki anak, kita minta kepada Tuhan, tolong berikan anak kepada saya. Kenapa kalau saya nggak punya anak, maka itu menjadi aib di dalam kehidupan saya. Orang pasti akan membicarakan mandul dan sebagainya. Nggak punya keturunan, siapa akan menjadi ahli waris di dalam keluargamu? Kan mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam samanya yang kita renungkan pada pagi hari ini, bagaimana mereka mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok, ya, dewa kekejian. Ya, mereka mempersembahkan, membawa bayi-bayi mereka, anak sulung mereka kepada Molok. Makanya Tuhan berkata kepada mereka, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik di antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dan anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin setidaknya kita memahami siapa Molok, ya.
Molok itu adalah dewa orang Amon. Kalau bisa dikatakan ini dari keturunannya Lot ya, anak. Karena Lotnya punya 2 anak, dan anak perempuan ini melahirkan anak-anak dari ayah mereka sendiri. Dan keturunannya itulah yang menyembah dewa Molok. Ya. Dalam Alkitab dicatat tentang Molok itu muncul 15 kali. Bahkan Salomo membangun bukit pengorbanan untuk dewa ini, karena dia juga memiliki istri gundik dari bangsa Amon yang bernama Naamah. Ya, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 7 mencatat di sana, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Ya, kalau saya melihat gambarnya, dewa Molok ini kepalanya binatang dan badannya manusia. Dipercaya bahwa dewa ini adalah dewa yang kejam, dewa yang bengis seperti itu. Jadi untuk menenangkannya, kita harus memberikan persembahan kepada dia. Sesajenlah atau apalah dalam bentuk manusia. Bahkan dalam Alkitab yang pernah mempersembahkan anaknya untuk dewa Molok ini, Manase dan Raja Manase dan Ahaz, kalau tidak seperti itu. Ya. Ini hal yang begitu menjijikkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan anak kepada kita, ya, untuk menjadi anak yang senantiasa melanjutkan keturunan, seterusnya demikian, dan juga masa depan dari keluarga itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat lebih luas, anak juga menjadi tulang punggung keluarga, juga melanjut, dan juga dalam bangsa itu anak menjadi masa depan bangsa, bahkan di gereja juga untuk kelanjutannya masa depan gereja seperti demikian. Tetapi kalau misalnya anak-anak kita tidak membawanya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan menjadi masa depan tetapi menjadi perusak. Karena apa? Karena mulai dari kita tidak membawa mereka kepada Tuhan. Sehingga saya katakan Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, Tuhan katakan supaya apa? Supaya kita tegas terhadap dosa yang merusak masa depan anak. Ya, anak-anak yang baru lahir, anak-anak sulung, ya, dibawa kepada dewa Molok, ya, dengan patungnya yang begitu besar. Anaknya dipotong-potong, dikasih ke tangan ini, karena dewa Molok tangannya terulur seperti ini, jadi dipotong-potong, terus ada yang dibakar menjadi persembahan untuk dewa tersebut. Apa gunanya? Makanya Tuhan dengan tegas mengatakan di sini, dia harus dihukum mati, yakni negeri harus melontarkan dia dengan batu. Bahkan kita memperhatikan dari ayat yang ketiga dan keempat juga dicatat di sana. Ya, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok. Ayat yang keempat, tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu. Ini tegas Allah berkata. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memperhatikan kebenaran firman yang kita renungkan pada pagi hari ini, ya, bagaimana orang-orang membawa anak-anaknya dipersembahkan kepada Molok, merusak masa depan anak itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan anak itu kepada kita, dan anak itu harusnya dibimbing untuk memuliakan nama Tuhan, dibimbing untuk mengagungkan nama Tuhan, bukan menjadi sesembahan. Bukan demikian. Jadi kita berbahaya Bapak Ibu Saudara, misalnya Tuhan sudah memberikan anak kepada kita, tetapi kita tidak membawanya, tidak mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada mereka, maka kita hanya membiarkan dia hidup seperti itu saja, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, kalau kita mau bicara, kalau kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, orang yang menyerahkan anaknya kepada dewa
untuk dipersembahkan dan sebagainya, artinya merusakkan seperti itu, karena telah melenyapkan nyawa seseorang, maka Tuhan yang turun tangan untuk melenyapkan orang itu kalau dia tidak tegas dengan dosa. Ya, ayat yang ketiga, aku sendiri akan menentang orang itu. Ya, dikatakan. Ayat yang kelima, maka aku sendiri juga akan menentang orang itu dari kaum yang melenyapkan. Bayangkan, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia. Nah, ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita berpikir hanya biasa-biasa saja dalam hal ini. Tuhan tegas terhadap dosa dan mengajarkan kita juga harus tegas terhadap dosa yang merusak kehidupan orang, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Apalagi untuk anak-anak yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai oleh karena keegoisan kita, anak-anak kita tidak menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada Allah. Ya, oleh karena pemahaman kita yang benar, anak-anak harus ikut seperti ini padahal kita salah. Bapak Ibu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena apa? Ketika Tuhan memberikan itu berkat, ya, di dalam kehidupan kita harus memakainya, mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan itu adalah Tuhan yang kudus adanya. Ya, Dia tidak mau kita senantiasa hidup di dalam kembangan dosa, karena itu akan menjauhkan kita daripada Dia. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama yang kita lihat, saya mau melihat dari masa depan anak. Kenapa? Karena anak-anak ini ngapain harus dipersembahkan kepada dewa Molok yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya karena pemikiran bahwa dewa itu adalah dewa yang kejam, dewa yang bengis dan sebagainya. Dia berasal dari bawah bumi. Ya, kalau tidak memberikan persembahan maka dia akan ngamuk dan akan menghancurkan semuanya. Padahal kita sudah tahu bahwa kita punya Allah yang lebih daripada itu, kuasanya lebih daripada itu. Ya, tetapi kita mengabaikan. Ini dosa besar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan melenyapkan jika memang kamu sudah tahu akan hal itu. Tetapi kamu hanya berdiam diri dan menutup mata. Ayat yang keempat. Tetapi jika rakyat negeri menutup mata, membiarkannya, masa bodoh, istilahnya begitu ya. Ya, terserah kan seperti itu. Jadi bukan hanya dituntut kepada orang tua, tetapi dituntut kepada negeri itu, bangsa itu, tempat itu, karena mereka tidak menegur hal yang jahat dan membiarkan kejahatan terus merajalela. Tuhan katakan, aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut menyimpang bersinar, aku akan melenyapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, benar-benar ini tegas disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin bentuknya sekarang bukan kita menyembah kepada dewa yang bisa dilihat seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Ya, dewa Molok yang bisa ditaruh di lembah atau di atas bukit seperti itu, dan kita datang untuk menyembah dia seperti itu. Mungkin sekarang bentuknya ada demikian. Ya, tetapi ada banyak dewa-dewa di dalam kehidupan kita yang kita tidak singkirkan, ya, yang merusak kehidupan anak. Ya, sikap tingkah laku kita yang tidak memuliakan nama Tuhan, tidak menjadi berkat bagi anak kita, tidak menjadi contoh bagi anak kita, akan merusak kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa mengajarkan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga mereka juga memiliki hidup yang terpisah dari dunia, yang tidak melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan. Dari kehidupan dunia ini yang senantiasa mengecewakan hati Tuhan. Jadi kita harus mengarahkan mereka. Untuk apa? Untuk apa yang mereka lihat dalam kehidupan kita, mereka juga lakukan, dan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, boleh kita katakan memberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang terarah, yang terkontrol. Dan mereka melihat dari orang tua, bagaimana orang tua percaya kepada Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan di dalam keluarga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita boleh merenungkan ini dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi anak-anak kita, atau kita menjadi batu sandungan sampai saat ini dalam pergaulan juga.
ya, dalam komunikasi antara ayah, ibu, anak dan sebagainya. Anak-anak sangat-sangat memperhatikan hal itu. Bapak Ibu, saya memperhatikan dalam kehidupan keluarga saya, ya, ketika belajar kan seperti itu, ketika belajar, ya, masalah kerukunan, ya, ini seringkali dikatakan, kok kenapa Bapak seringkali suaranya begitu besar dan sebagainya, ya, atau kenapa kok kadang-kadang marah, kan itu tidak rukun namanya, ya. Saya bisa menjelaskan bahwa ketika dia suaranya besar juga belum tentu dia marah, tetapi ketika dia marah juga karena ada alasan kenapa dia marah. Atau mama marah kepada anak saya saran, kenapa? Karena ada alasannya. Ya, kita bisa menjelaskan. Tetapi kalau misalnya kita melakukannya untuk keinginan kita sendiri, ya, padahal itu bisa diselesaikan, kita tidak menyelesaikannya, itu akan membawa akar pahit dalam kehidupan anak. Jadi Bapak Ibu jangan membuat kehidupan anak memiliki akar pahit yang tersembunyi, yang tetap dibawa sampai dia menikah. Kan kita menyelesaikannya di hadapan Tuhan, ya. Sehingga Tuhan katakan siapa yang memberi anak kepada dewa, dia akan dilenyapkan. Artinya kalau sekarang siapa yang memberi anak, ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengajarkan sesuai dengan kebenaran Allah, maka Allah yang berhadapan dengan dia. Kenapa? Karena kita adalah wakil Allah di dunia, khususnya kaum bapak yang sebagai pemimpin dalam keluarga. Kalau kita memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ya, ayat 18, 11, ya, 12, 13, 14, ya, bahkan sampai ayat yang ke-27 ada kata-kata dikatakan bila seorang laki-laki, bila paling banyak dikatakan seorang laki-laki mengambil yang bukan haknya, dia akan dikatakan? Dia akan dihukum mati dan menanggung akibatnya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua yang adalah wakil Tuhan di dunia, khususnya, ya, pemimpin keluarga, kita harus memiliki tanggung jawab untuk membawa anak-anak kita hidup takut Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan membawa mereka mempersembahkan hidupnya di jalan yang merusak masa depan mereka. Ya, jadi kita harus tegas dengan dosa yang merusak masa depan anak kita. Itu yang pertama yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat ayat yang kedua. Yang kedua kita memperhatikan ayat yang ketiga bagian B dan juga ayat yang keempat, ya, ayat yang kelima kita memperhatikan bagaimana Tuhan berkata kepada bangsa Israel, ya. Sikap tegas yang kedua adalah tegas terhadap dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah. Ayat yang ketiga bagian B, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ya. Ayat yang kelima juga dikatakan apa? Yang turut bersinah mengikuti dia, yakni bersinah dengan menyembah Molok. Ya. Jadi orang pada waktu itu mereka tidak lagi mengindahkan Allah yang hidup, tetapi mereka memberikan persembahan, ya, mengorbankan anak-anaknya untuk menyenangkan hati Molok. Dan Tuhan benar-benar marah akan hal ini. Karena apa? Karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Ayat yang ke-44 dari Imamat 11 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah mau supaya kehidupan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jika di awal tadi saya katakan bahwa Allah telah memanggil kita dan telah memisahkan kita dari
kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan, apakah kita mau kembali lagi? Ya, apakah kita mau kembali lagi ke kubangan yang sama? Karena kita berkata, ya sudah terlanjur basah, sekalian basah saja. Artinya kita tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Allah telah memberikan kita apa? Jalan keselamatan, ya, kepastian keselamatan, kehidupan yang kekal, mengampuni dosa kita, ya, membawa kita ke jalan yang benar. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Di dalamnya ada kehidupan kebenaran, kekekalan. Apakah kita harus kembali melakukan hal atau sengaja melakukan dosa lagi di hadapan Tuhan? Itu namanya orang yang nggak tahu diri. Ya. Kita saja Bapak Ibu Saudara, ketika orang berbuat baik kepada kita atau ketika kita mengalami kesulitan dan ada orang yang membantu kita dengan rela, apakah kita tidak memiliki rasa ucapan terima kasih? Bahkan kadang-kala kita merasa kalau dia misalnya membuat kegiatan di rumahnya atau apapun itu, kalau kita nggak hadir untuk membantu-bantu, rasanya tidak enak, ya. Apalagi Allah yang telah mengambil kita dari kehidupan yang jahat ini dan memisahkan kita dari kehidupan yang jahat ini ke kehidupan yang baru. Apa kita tidak memiliki hati yang senantiasa penuh dengan ucapan syukur? Atau kita kembali ke kehidupan yang lama yang senantiasa membuat kita tidak tentram, membuat kita tidak nyaman, tidak aman dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, ya, untuk tegas terhadap dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Apa itu? Ya, mendua hati, ya, percaya kepada Allah, percaya lagi kepada, ya, dewa-dewa yang lain, kepada apa ilah-ilah yang lain, yang seringkali di sini dikatakan, ya, ayat 6, roh yang berpaling, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, ya. Kita sudah tahu, kita sudah memiliki Allah yang hidup, yang sedang memberikan kepastian keselamatan, janji di dalam kehidupan kita, memberikan kehidupan kekal. Tapi kita masih saja mengikuti roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak hidup, yang sementara, ya, yang tidak menjamin kehidupan kita. Senantiasa kita masih bertanya ke peramal-peramal yang kita berpikir, wah dia tahu masa depan kita. Dia tidak tahu masa depan kita. Yang tahu masa depan kita itu Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, masa depan yang hidup pengharapan ada di tanganku. Karena apa? Karena rancanganku bagi kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita harus tegas terhadap dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah atau menghalangi hubungan kita dengan Allah, ya. Motivasi yang jelek, yang buruk. Bahkan di sini katakan ada sinar rohani yang dilakukan oleh orang-orang Israel, notabene orang yang percaya kepada Allah, tetapi masih saja melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan Yesus. Bahkan masih menyembah dewa-dewa yang ada pada waktu itu dan memberikan korban-korban kepada mereka. Apalagi yang Tuhan marah adalah memberikan anak-anak bayi-bayi sulung mereka kepada dewa tersebut, dengan maksud dikatakan untuk menajiskan tempat kudus Tuhan, melanggar kekudusan Allah yang kudus, ya. Bahkan dikatakan di sini mereka bersinah mengikuti dia, bersinah dengan menyembah Molok, ya kan? Artinya dia berada dengan, kalau dalam keluarga dia berada dengan istrinya, tetapi dia juga melakukan dengan wanita-wanita di luar sana yang bukan istrinya. Itu namanya bersinah, menyimpang, ya, menyimpang dari tata yang ada atau dari hukum yang ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu dosa yang
harus kita tinggalkan karena itu tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, karena dosa adalah segala penyimpangan yang kita lakukan itu adalah dosa. Lewat tutur kata tingkah laku kita yang menyimpang dari Allah itu adalah dosa. Kita harus tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kalau kita tidak meninggalkan, maka Allah katakan, aku akan menentang. Aku akan menentang dia. Aku akan melenyapkan. Aku sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah yang melakukan dalam kehidupan kita, apa jadinya kita? Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan kalau roh Allah meninggalkan kita, apa yang kita bisa lakukan? Nggak bisa. Ya, dalam Alkitab bagaimana Saul begitu menderita ketika roh Allah tidak ada dalam kehidupannya. Bagaimana kalau Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita? Jadi jangan menganggap remeh akan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga jika Tuhan telah meluruskan kita dan telah memisahkan kita dari segala perbuatan kita yang jahat dan memindahkan kita di tempat yang baru menjadi kita untuk memberikan kita kepada hidup yang baru, apakah kita untuk kembali lagi kepada kehidupan yang lama? Firman Tuhan kita harus meninggalkan, ya. Meninggalkan apa yang ada di belakang dan menuju ke depan, karena ke depan ada masa depan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita harus memiliki hati yang penuh dengan ucapan terima kasih, penghargaan kepada Allah. Karena apa? Jika kita bisa ada sampai saat ini, kita bisa menyembah Tuhan seperti ini, memiliki hubungan dengan Tuhan dan mengatakan kepada Dia, Bapa, itu karena Allah yang melakukan dalam kehidupan kita. Itu karena perbuatan Allah dalam kehidupan kita, Dialah yang menguduskan kita. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menjaga kekudusan Allah. Jangan kita senantiasa menodai hidup kita dengan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga orang lain mungkin mengejek kita atau bisa jadi juga mengejek Allah yang kita sembah. Oleh karena apa? Oleh karena kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Allah yang kita sembah itu akan kelihatan dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya sesuai dengan apa yang Dia mau. Ya. Sesuai dengan apa yang Dia sudah sampaikan kepada kita. Percaya kepada Allah, kita harus apa? Kita harus melakukan ketetapan-ketetapan. Sehingga kita juga harus tegas terhadap diri sendiri dalam mentaati Allah. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi hukumnya di sini adalah wajib. Ya. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8 ada kata apa di sana? Harus menguduskan dirimu, harus berpegang pada ketetapanku. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Dia telah memanggil kita, telah memisahkan kita, menjadikan kita miliknya. Maka kita juga memiliki ketegasan di dalam kehidupan kita. Tegas dengan diri sendiri untuk taat kepada Allah. Tegas terhadap dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah. Tegas terhadap dosa yang merusak masa depan anak-anak kita. Jadi semuanya kita harus memiliki ketegasan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita dimurkai oleh Allah. Kalau Allah murka dengan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini virus corona aja kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada banyak hal yang sudah terjadi. Keuangan berkurang, bisa dikatakan demikian. Susah mencari uang, ya. Usaha selama ini berjalan dengan baik, tiba-tiba stop dan sebagainya. Apalagi kalau Allah yang murka kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Sehingga sang katakan oleh kebenaran firman Tuhan, kembali kepada Tuhan dan berubahlah, ya, dan maulah dipulihkan oleh Tuhan.
Dan lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Seperti yang Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Artinya menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Karena Allah telah memanggil kita menjadi miliknya, dan kita telah dipisahkan, maka hidupmu senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Jangan engkau mencampurkan itu dengan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kamu harus berpegang kepada ketetapan dan melakukannya. Jika kau membaca firman Tuhan bukan hanya dibaca saja, tetapi dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Kalau engkau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, maka engkau harus melakukannya terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, dikatakan pada pagi hari ini, lakukanlah di dalam kehidupan setiap hari. Mungkin kadang-kadang kita hanya bisa bicara, mungkin kadang-kadang kita hanya bisa menasehati, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan ketika itu diperhadapkan dengan diri kita sendiri. Ya. Makanya firman Tuhan katakan apa? Hati-hatilah dengan ajaran. Jangan sampai itu berbalik kepadamu dan orang tidak lagi menghargai engkau. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kudus, maka kita juga harus kudus adanya. Harus taat dan melakukan firman Tuhan ini. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Dikata sunnah itu apa? Dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tidak ada di sini. Kalau kamu tidak melakukan, maka akan apa-apa dalam kehidupan. Wajib hukumnya. Baik bagi saya juga Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada pagi hari ini. Makanya kita harus memiliki komitmen pribadi untuk tidak ikut arus dunia. Makanya kita harus memiliki komitmen pribadi untuk tegas terhadap dosa apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita harus memiliki komitmen pribadi untuk setia dan taat kepada Allah. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita mau jahat-jahat aja sungguh-sungguh, ojo jahat, setengah baik, gak ada. Tidak ada itu di hadapan Tuhan, orang setengah baik dan setengah jahat. Maka Tuhan Yesus katakan apa dalam Wahyu? Kalau engkau suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan telah memanggil engkau, ketika Tuhan telah memisahkan engkau daripada kejahatan dunia ini dan memberikan kehidupan yang baru kepada engkau, maka masihkah engkau kembali kepada dosa? Tuhan katakan, aku yang telah melakukan kepadamu, bukan karena kamu hebat. Bahkan selagi kamu berdosa, aku telah melakukan ini kepadamu. Maka ketika engkau mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, maka senantiasa engkau harus menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Janganlah engkau melakukan zina, baik di dalam keluargamu, baik dalam hubungan pribadimu dengan Allah. Karena ketika aku mengatakan aku memiliki hubungan pribadi dengan Allah, tetapi engkau melakukan zina di dalam keluargamu, itu namanya pembohong. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita memiliki hati yang lain di bibir, lain di hati. Ya, bibir kita berkata beda, hati kita berkata beda. Tapi yang paling tahu Allah ketika kita mengatakan. Mungkin orang lain mengatakan, oh menilainya tidak demikian, tetapi semua itu Allah yang menilai. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita senantiasa memahami akan merenungkan akan hal ini. Maka ketika kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang percaya lainnya, dalam persekutuan yang indah, dalam puji-pujian yang senantiasa mengangkat hati kita kepada Tuhan, dalam doa-doa kita yang penuh dengan jawaban yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan jalan keluar setiap masalah dan pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara, itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Itu karena Tuhan yang melakukan dalam kehidupan kita, bukan karena kita hebat. Itu karena Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Kenapa? Karena kita juga mau memberi diri kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menutup mata, ya, tidak memberi diri kepada Tuhan, maka tidak akan terlaksana semuanya. Dan Tuhan katakan seperti firman Tuhan yang kita renungkan tadi, yang kita baca tadi dalam ayat keempat, jika rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu atau terhadap kejahatan itu, maka Allah sendiri yang akan menentang orang itu. Jadi mau pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Mau ditentang oleh Allah kita, mau berubah di hadapan Allah dan senantiasa menjaga kekudusan Tuhan.
Ya, karena Allah yang telah meluruskan kita. Ya. Karena Allah telah membenarkan kita. Untuk mari kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai kita terlena. Ya. Saya pernah katakan kepada majelis di sini, saya agak ada satu pemikiran yang sedikit mengkhawatirkan saya, jangan sampai dengan virus corona yang ada kita terlena. Ya, terlena apa? Kita di rumah saja untuk beribadah yang suka-suka kita. Bahkan mungkin ketika sudah dibuka di gereja pun ya kita merasa wah, lebih enak di rumah saja. Kenapa? Kita bisa kapan saja memulai ibadah. Ya. Mungkin malam-malam kita bisa begadang, tapi pagi-pagi tidak bisa bangun, ya nanti sore aja berbuat demikian atau melakukan ibadah kita. Ya, tidak ada lagi istilahnya rasa rindu. Misalnya sudah dibuka ibadah, untuk saat ini sudah dibuka untuk datang bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Jangan sampai demikian. Ya, dalam kondisi seperti ini kita semakin dekat, semakin mengenal Allah secara pribadi dalam kehidupan kita. Semakin banyak berdoa, semakin banyak membaca firman Tuhan, semakin banyak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat hasilnya. Semakin kita mengerahkan anak-anak lebih lagi, karena apa? Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita lalai, lengah, ya, dengan kondisi yang kita katakan bersama bahwa ini dipaksakan untuk kita tetap tinggal di rumah. Tapi kita tidak hanya melihat negatifnya, tetapi kita melihat positifnya. Bagaimana Allah juga senantiasa memberikan hikmat. Banyak di rumah banyak baca firman Tuhan, banyak bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan. Ya. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita harus memiliki ketegasan di dalam kehidupan kita. Tegas terhadap dosa yang merusak hubungan, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan atau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tegas terhadap diri sendiri untuk taat kepada Tuhan. Kita harus tegas terhadap dosa yang merusak masa depan anak-anak kita. Kita harus tegas terhadap kehidupan kita dan membawanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami tahu jika kami boleh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, itu semua karena belas kasihan-Mu atas kami semua. Engkaulah yang menguduskan kami, Bapa. Engkau yang membenarkan kami. Karena kami tahu kami adalah manusia berdosa dan tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena pengudusan yang memberikan kepada kami, maka layaklah kami harus menghindari hal-hal yang tidak memuliakan nama Engkau. Kami harus tegas terhadap dosa yang menghalangi kami untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami harus tegas terhadap diri kami sendiri untuk senantiasa taat kepada Engkau, Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan, mengarahkan kami, menasehati kami, untuk kami terus berpegang teguh kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara teman-teman kami yang berulang tahun. Baik ulang tahun pernikahan juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Kiranya Engkau Allah menolong dan memberkati. Dan terlebih lagi untuk anak kami Gita yang berulang tahun tanggal 8, kiranya Engkau Allah juga menolong dan memberkati. Sehingga anak kami Gita senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, baik secara fisiknya juga Tuhan Yesus memberi
memberkati, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Orang tuanya juga Engkau memberkati Bapa, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan mereka, dan mereka senantiasa hanya berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Mungkin ada yang berulang tahun tapi kami tidak mencatatnya dalam warta jemaat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau juga menolong berkati mereka. Senantiasa mereka hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu, dan senantiasa mengandalkan Engkau dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik yang ada di kapal dan juga yang di kantor atau di perusahaan dimanapun mereka bekerja. Mari Tuhan Yesus tolong berkati sehingga mereka melakukan pekerjaannya dengan kesungguhan, dengan takut akan Tuhan, dan mereka senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Engkau. Bahkan yang jauh dari keluarga oleh karena bekerja, Tuhan Yesus menolong berkati, pelihara mereka sebagaimana Engkau memelihara kami di tempat ini. Jauhkan mereka dari segala kecelakaan mara bahaya. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi mereka. Dimanapun mereka berada, mereka senantiasa mengandalkan Engkau, senantiasa berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, terus semangat untuk melakukan tugas dan aktivitasnya setiap hari. Karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa menopang anak-anak yang berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan juga untuk kesehatan kami. Kami menyerahkan untuk pergumulan kami setiap hari. Engkau Allah yang mencukupkan kebutuhan kami. Engkau Allah yang memampukan kami sehingga senantiasa di dalam langkah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Terima kasih, termulialah Engkau. Juga tak lupa kami menyerahkan untuk anak-anak kami. Biarlah mereka terus bersemangat dalam sekolah mereka, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka. Biarlah mereka terus dimampukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bahkan untuk kebutuhan mereka setiap hari, kebutuhan sekolah, Engkau Allah juga yang mencukupkan. Karena kami tetap berharap dan mengandalkan Engkau, dan tidak ada Allah yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami selain daripada Engkau Bapa. Terima kasih, menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk pelayanan kami, baik di gereja GPN dan juga Mahanaim, menyerahkan juga yang ada di Sidoarjo dan Lumajang, bahkan seluruh Indonesia. Engkau Allah menolong dan memberkati, sehingga yang kami lakukan hanya menyenangkan hati Tuhan. Berikan hati untuk senantiasa rendah, merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Bergandengan tangan bersama majelis, juga pengurus serta jemaat untuk melakukan yang terbaik bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa, pulihkan hati kami senantiasa, ubahkan kami senantiasa untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan senantiasa merenungkan firman Tuhan yang menolong kami untuk tetap kuat. Terima kasih Bapa di surga, juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, bangsa di mana kami ada, di mana kami hidup, di mana kami bekerja. Kami terus berdoa kiranya Engkau Allah memberkatinya, sehingga bangsa dan negara kami terus maju. Berkati pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terkecil di negara kami. Berkati, berikan hikmat sehingga mereka melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh pertolongannya datangnya daripada Allah. Mereka tidak melakukan kecurangan, tetapi mereka melakukan sungguh-sungguh tugasnya untuk kemajuan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, bahkan terlebih lagi kami menyerahkan untuk kondisi negara sampai saat ini, bahkan seluruh dunia. Dengan virus corona yang ada banyak hal yang terjadi. Ekonomi kami juga dan keuangan kami juga Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau Allah menopang dan berikan terus semangat kepada kami untuk tidak kami patah semangat atau putus asa, tetapi tetap berharap kepada Engkau. Kami berdoa kiranya virus corona ini cepat berlalu Bapa, karena kami tahu hanya Engkau Allah yang memberikan kesembuhan total di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih semua yang telah ditetapkan oleh negara kami, peraturan-peraturan yang ada untuk memutuskan rantai daripada penyebaran COVID ini Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau Allah menolong kami untuk senantiasa taat dan mau melakukannya.
Karena ketika kami melakukannya, kami mengasihi orang yang ada di samping kami, dan juga demikian sebaliknya. Dan biarlah kami disadarkan bahwa hidup kami ini sangat berarti, dan berarti oleh karena kami senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Bapa, termulia namamu. Menyerahkan juga jika ada jemaat yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka, yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan bagi mereka, yang dalam kesedihan Engkau yang menjadi penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah masing-masing kita memberikannya dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian hadirat-Mu penuh sukacita.
syukur kami, bahkan persembahan persepuluhan kami ke depan hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami berikan pada pagi hari ini tidak akan pernah sama dengan segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau telah melimpahkan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan dan kami dengar sebelumnya Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami rindu bahwa apa yang telah kami bawa pada pagi hari ini boleh Engkau berkati, Engkau kuduskan sehingga berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Dan berikan kami hati untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang mengelola keuangan, berikan roh takut akan Tuhan dan hikmat yang daripada-Mu, sehingga keuangan kami boleh digunakan dengan tepat sasaran untuk hormat dan kemuliaan demi nama Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dimanapun berada. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu dan Saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik pemain musik, singer, juga Nona Katrin yang dengan setia menolong kita sehingga ibadah online boleh terus berjalan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan Saudara dan senantiasa diberikan semangat untuk terus melayani Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi anak kita yang berulang tahun pada tanggal 8. Tuhan Yesus memberkati anak kita di dalam masa tumbuh kembangnya menjadi anak yang sehat dan kuat serta mempermuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan Saudara yang tidak dapat kami sebutkan yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara, dan biarlah pimpinan dan penyertaan kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian untuk Bapak Ibu sekeluarga. Dan kami majelis terus memohon menghimbau jemaat Tuhan untuk terus menggumuli pandemi COVID yang sampai saat ini masih terus berlangsung di kota kita, bahkan di negara kita. Kita terus berdoa sehingga pandemi ini boleh berlalu, kita bisa beribadah dengan bebas, kita boleh melakukan aktivitas kita dengan baik tanpa rasa takut. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jika diperlukan kita minum vitamin. Demikian waktu jemaat untuk minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian Gembala Baik Bersuling Namanya. kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupanmu setiap hari, peliharalah dengan baik.
Lakukanlah dalam kehidupan keluarga, pribadi, dalam pekerjaan dan juga pelayananmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.